Pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024, ibadah akan kami mulai. Ibadah terambil firman-Nya dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 18 yang nanti akan dibagi oleh hambanya Ibu Mei dan pendoa syafaat nanti Ibu Sri. Pelantun Mars Suara Kebenaran Bapak Hardono, net pertama Ibu Endang Setiawati dan Pak Gatot net kedua. Untuk susunan pelayanan sebagai berikut: Mars Suara Kebenaran Bapak Hardono diawali dengan pujian penyembahan oleh Mbak Senja. Ibadah akan dibuka oleh Mas Yoyo dengan doa. Pujian mengiringi pembacaan firman Tuhan Ibu Yohani. Adapun ayat-ayat firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Rustina ayat 1 sampai dengan 10, Ibu Leni 11 sampai dengan 18. Pujian setelah pembacaan firman Tuhan Bapak Gatot, nanti Ibu Risma melanjutkan untuk mengiringi firman Tuhan dengan pujian penyembahannya, dan Ibu Mei akan menabur benih kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan direspon Bapak Sony. Setelah firman Tuhan dibagikan, kita semuanya boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Setelah itu ada masa jeda seperti biasa. Kita akan mendapatkan jemaat-jemaat lainnya, dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Sri. Pujian untuk mengiringi doa syafaat Bapak Purwadi. Pujian syukur menyusul. Demikian saudaraku yang terkasih, susunan pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini sudah kami bacakan, dan mari kita satukan hati kita, pikiran kita, yang pasti jiwa kita bersatu untuk beribadah bersama. Biarlah selesai dalam beribadah, kita akan mendapatkan kekuatan baru, iman kita boleh tumbuh lebat sehingga berbuah. Mari bersama-sama di dalam Tuhan kita maju mendapatkan berkat yang melimpah. Dipersilakan dari Bapak Hardono, Mbak Senja dan lainnya. Selamat berpelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Katolik, Protestan, karismatik saling melayani.
datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Mari kita satukan hati dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa yang ada di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah kehidupan yang kami terima di pagi hari ini. Kami boleh bangun dan boleh menghirup udara segar di pagi hari ini, mendapatkan kesehatan kami, untuk kami melakukan kegiatan kami di pagi hari ini. Bapa, kami akan mengawali semua ini, semua kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, untuk kami mengadakan renungan pagi. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, untuk pujian yang membaca dan juga yang renungan. Kami serahkan Tuhan semuanya, kelancaran acara renungan pagi yang akan kami adakan ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Nabi yang terkasih, mari buka kita Alkitab kita untuk menyimak dari bacaan Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ke ayat 18 yang akan saya bacakan saya dengan bulan ini. Dengan perikop syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Monggo Jilani dilanjut. Ayat ke-11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Ayat 12. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ayat 13. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ayat 14. Ayat 14. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Ayat 15. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Ayat 16. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku.
Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, yang Tuhan Yesus memberkati. Aduh Gusti, lamun kula nyipati lintang abyor ing dalu kang sepi, wagu bleger ing gluduk ing akasa, kula ngungun gunging kamulyanto. Nyawa kula yasum puja Yeki Allah Maha Kuasa. Nyawa kula yasum puji Yeki Allah Maha Kuasa. Lamun lasa tengahing wana wasa, satu paksi kekidungan ramnya, wonten ngare dalah ing arti ugi pragumelar sesawangan ati. Nyawa kula yasum puja Yeti Allah Maha Kuasa. Nyawa kula yasum puji Yeti Allah Maha Kuasa. Amin. Semoga Bu Risma. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Monggo silakan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini sudah sampai ke Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai ke 18. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul Berharaplah hanya kepada Tuhan dan selalu mengingat kebaikannya. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut lagi, mari kita akan berdoa terlebih dahulu agar firman Tuhan boleh kita dengar dan firman Tuhan boleh meresap di dalam hati kita sehingga boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, buah-buah roh yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersekutu beribadah kepadamu. Tuhan, kami sudah memuji dan mendengarkan firman, akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan Yesus, terlebih dahulu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini yang akan menjadi penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah bibir kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami sampaikan dan saudara-saudara kami yang mendengarkan boleh diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 18 ini adalah Mazmur Daud, berisi ungkapan syukur kepada Allah atas segala berkat
yang telah ia terima. Pemazmur mengawali dengan ungkapan kerinduannya kepada Tuhan. Kemudian ia mengakui apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ada 3 contoh penting yang disebutkan Daud di dalam Mazmur pasal 40 ini. Yang pertama, Tuhan mendengar teriakannya minta tolong. Yang kedua, Tuhan meloloskannya dari bahaya dan memberinya tempat yang aman. Dan yang ketiga, Tuhan memberinya alasan untuk selalu memuji Allah. Daud yang mengungkapkan bahwa mengucapkan perasaan syukur atas berkatnya tidak cukup hanya dengan korban sembelihan saja, tetapi Daud juga menegaskan bahwa korban yang terutama adalah melakukan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian akhir dari Mazmur ini berisi doa. Pemazmur berharap agar dilepaskan dari bahaya yang sedang ia alami selama ini. Namun, sekalipun keadaannya demikian, pemazmur ini tetap mengingat apa yang pernah Tuhan kerjakan. Ia menghitung berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hasilnya ternyata sangat banyak sekali. Beban hidupnya diubahkan Tuhan menjadi nyanyian baru di dalam mengarungi kehidupan. Jika seseorang dirundung kemalangan, maka berharaplah hanya kepada Tuhan. Penantian kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan juga menolong orang yang berharap hanya kepadanya. Tuhan pasti melepaskan kita dari permasalahan, persoalan, pergumulan hidup yang sedang kita hadapi selama ini. Selalu ada pertolongan yang daripada Tuhan kepada kita, kalau kita hanya berharap kepadanya saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat keadaan kita baik dan penuh dengan berkat yang melimpah, kita sangat mudah sekali untuk memuji Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Pasti di dalam hati kita penuh sukacita. Namun, dikala kita dalam keadaan kesusahan, kita sedang dilanda mungkin sakit penyakit, pergumulan hidup, ekonomi dan sebagainya, untuk mengucapkan syukur pada Tuhan itu menjadi terasa sangat sulit sekali. Hal ini disebabkan karena hanya fokus kita ini hanya tertuju pada kejadian yang sedang menimpa kita. Bapak Ibu, di dalam tulisannya ini pemazmur mengajak kita untuk sejenak melihat ke belakang. Daud berseru agar kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Ya, kita mencontoh seperti Daud, agar kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Dan kita juga harus mengingat
pengalaman masa kesusahan dan cara Tuhan bagaimana menolong kita dan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karya Tuhan tidak akan terhitung jumlahnya di dalam kehidupan kita. Coba apakah kita bisa menghitung berkat Tuhan dari kita lahir sampai kita dewasa dan menjadi tua seperti ini? Apakah kita dapat menghitung berapa jumlah berkat Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sekalipun masa-masa sulit telah melanda kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun kita tidak bisa menghitung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita akan selalu tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Itu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Selalu memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena Bapak Ibu, melalui puji-pujian, dalam keadaan apapun, itu terasa Tuhan itu dekat kepada kita, dekat di dalam hati kita. Sebab itu Bapak Ibu, jangan putus asa. Responi dengan tepat atas pertolongan Tuhan, yang tidak hanya sampai memuji Tuhan saja, tetapi ini catatannya, lebih dari itu, ya. Walaupun kita setiap hari memuji Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak hanya mengharapkan kita hanya memuji Tuhan saja. Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Yaitu suka melakukan kehendak Tuhan dan mengabarkan kebaikannya dan keadilannya, juga kesetiaannya Tuhan Yesus kepada kita. Demikian Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya bersyukur dan memuji Tuhan, tetapi yang terutama adalah kita suka melakukan kehendak Tuhan dan mengabarkan kebaikannya, keadilannya, dan kesetiaannya yang sudah kita rasakan selama ini. Bapak Ibu, Tuhan begitu baik karena telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dan memberikan kehidupannya yang kekal kepada kita. Karena Tuhan kita itu kekal dan kita pun diberi hidup yang kekal kepadanya. Semua itu dilakukannya bukan karena kebaikan kita, Bapak Ibu, ya perlu dicatat. Apapun kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang lain, itu tidak menjamin kita mendapatkan kehidupan kekal bersama Tuhan. Tetapi semuanya itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, karena kita mendapatkan kasih anugerah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan diberikan kehidupan yang kekal.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita ada banyak pengalaman yang sudah kita lalui, dan ada banyak hal yang dapat kita ingat-ingat. Saat mengalami kesusahan, seringkali ingatan dan pengalaman masa lalu mempengaruhi cara kita menghadapi masalah. Daud mengingat kembali saat ia sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Kemudian Daud mengalami sendiri tindakan Tuhan menyelamatkan dia, yaitu menyelamatkan Daud, sehingga Daud dapat memuji Tuhan. Orang lain yang melihat perbuatan Tuhan itu pun menjadi takut, ya. Kalau kita membaca tadi, takut kepada siapa? Takut kepada Tuhan, dan lalu percaya kepada Tuhan. Nah, Daud mengingat betapa banyaknya perbuatan besar yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Ingatan terhadap pengalaman itu membuat Daud amat bersyukur dan membuat dia bersemangat menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Ingatan tersebut juga membuat Daud mengandalkan Tuhan dan mengharapkan pertolongannya yang dia yakini sebagai tidak pernah terlambat saat kesusahan datang di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang dipenuhi berbagai masalah, berbagai pergumulan, dan terkadang kita merasa khawatir. Pertanyaannya, pernahkah kita mengingat kembali peristiwa saat kita mengalami dan menerima kebaikan Tuhan di masa lalu? Nah, ini Bapak Ibu, apakah ketika kita mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, dan ketika kita dalam keadaan sakit, terus kita khawatir, nah, sesaat itu tidak melihat kebesaran Tuhan. Tapi pernahkah kita mengingat kembali peristiwa saat kita mengalami kebaikan Tuhan di masa lalu? Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, menyertai kita, membimbing kita. Tuhan mendengarkan setiap teriakan kita, seperti Tuhan mendengarkan setiap teriakan Daud minta tolong. Tentunya kita pun selalu seperti itu di dalam kita menghadapi segala pergumulan. Dan dipastikan Tuhan akan selalu meloloskan kita dan memberikan kita sesuatu yang indah, yang nyaman dan aman. Itulah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu, janganlah kita melupakan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan.
Karena ingatan akan hal itu akan membuat kita semakin mempercayai kebaikan hatinya. Itu Bapak Ibu. Kalau kita selalu mengingat, oh iya, ketika saya sakit, seperti contohnya saya, ketika saya kecelakaan, dari operasi sampai saat ini, itu saya tidak merasakan sakit yang begitu luar biasa loh Bapak Ibu. Karena apa? Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau ditanya apakah rasanya ngilu, dipasangi pen, apakah kalau kena air hujan itu rasanya sakit, ngilu atau gimana? Ternyata tidak Bapak Ibu. Kena air hujan deras maupun kena air hujan hanya rintik-rintik, ternyata tidak merasakan sakit. Bahkan sampai sekarang pun saya tidak merasakan apa-apa, apalagi pennya sudah diambil. Nah Bapak Ibu, itu salah satu contoh yang saya rasakan. Kalau kita mengingat sesuatu yang sudah kita rasakan, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita sungguh luar biasa, tidak terhitung banyaknya, tidak terhitung banyaknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jika kita sudah tidak bisa mengingat pengalaman kita, kita masih dapat mengingat karya Tuhan, karya Allah yang terbesar bagi kita di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu. Ya, jika kita sudah tidak bisa mengingat pengalaman kita, kita masih dapat mengingat setiap karya-karya Tuhan, karya-karya Allah yang terbesar bagi kita di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur Bapak Ibu karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus atau merayakan hari-hari raya atau hari-hari besar di gereja, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan tidak pernah melupakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, tentunya bayangan di dalam pikiran kita mengingat betapa Tuhan Yesus itu sudah rela berkorban, ya, dicerca, dianiaya, bahkan disalibkan. Itu karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan itu sangat-sangat menyayangi kita agar kita ini terbebas dari dosa. Tuhan Yesus rela disiksa, dicerca, mati di kayu salib. Itu hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa besar kasih setia Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah kita percaya, berharap hanya kepada Tuhan saja. Tetaplah kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Tetaplah percaya terhadap kebaikan hati Tuhan kepada kita.
itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Marilah kita tetap mengingat kebaikan Tuhan. Marilah kita tetap percaya penuh kepada Tuhan. Kita berserah penuh hanya kepadanya, karena Dialah yang memberikan segala yang kita butuhkan. Dia yang telah memberikan kebahagiaan, damai, sukacita, kesehatan, pertolongan, dan semua yang kita butuhkan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Tetaplah kita berbakti, tetaplah kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Dia. Percayakan hidup kita hanya kepada Dia saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan. Ampuni hamba-Mu ini Tuhan, kalau di dalam kami menyampaikan firman-Mu kurang begitu lengkap dan kurang begitu dimengerti oleh saudara-saudara kami, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan melengkapi, menyempurnakan firman ini di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman ini boleh menjadi berkat, menjadi landasan hidup kami, menjadi bekal hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sudah mendengarkan jam pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah, kasih setia, segala kebaikan dan kemurahan yang sudah Engkau curahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Monggo dilanjut pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Monggo dilanjut, Tuhan memberkati.